Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transformasi elementer. Nah, sebelumnya, gimana nih kabarnya hari ini? Kali ini, kita bakal belajar matematika bareng-bareng dengan cara yang seru. Nah, sebelumnya, pernah gak sih kalian tuh bingung gimana caranya nyelesain soal transformasi elementer ini? Nah, tenang aja, di video kali ini kita bakal bahas langkah-langkah dengan cara yang gampang banget dan seru. Jadi, jangan di-skip ya videonya, karena di akhir video pasti kalian bisa paham dan bisa nyelesain soal transformasi elementer ini. Nah, untuk itu, yuk ikuti video aku ya. Pertama-tama, kita masuk ke aplikasi Maple 18. Nah, jika kalian tidak ada, kalian harus download terlebih dahulu. Nah, kebetulan di sini sudah ada, langsung kita masuk. Pertama-tama, kita ke Newox. Nah, untuk pertama kalinya, kita berikan judul dulu. Di sini kita akan membahas tentang transformasi elementer. Biar lebih mudah, kita ketengahin. Kerja. Nah, setelah itu kita akan masuk pada pembahasan. Nah, sebelum kita membuat matriks, kita ketikkan terlebih dahulu, yaitu bit buka kurung linalog tutup kurung titik koma. Nah, titik koma ini jangan sampai lupa, karena jika tidak ada titik komanya nggak bakal muncul. Nah, udah jadi kayak gini. Selanjutnya kita akan membuat matriks. Kita kasih namakan M. Nah, kita di sini akan membuat matriks dengan ordo 4x3, yaitu dengan cara M, kita namakan M titik 2 sama dengan matriks buka kurung 4,3. Soalnya kita akan membuat matriks dengan ordo 4x3. Kurung siku, koma dulu, kurung siku, kita mulai dari angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian tutup kurung siku, lalu tutup kurung biasa, kemudian titik koma, enter. Nah, jadi bakal jadi matriks kayak gini. Ini dalam bentuk matriks, ini dalam bentuk perintah. Kemudian kita akan membuat lagi, yaitu matriks N. Kita namakan matriks N titik 2 sama dengan matriks. Nah, pada matriks N ini kita akan membuat matriks dengan ordo 3x4. Jadi matriks 3,4, kurung siku, kita mulai dari angka 6, yaitu 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian tutup kurung siku, lalu tutup kurung biasa, kemudian titik koma. Bakal jadi kayak gini. Matriks dengan ordo 3x4, 3 kolom 4 baris. Selanjutnya kita akan mengalihkan matriks M dengan N.
caranya, kita kasih nama P, titik 2 sama dengan. Nah, untuk penamaan M, N, dan P ini terserah kita. Kita mau namain apa? Di sini saya akan menamakan P. Nah, kita akan kalikan matriks M dengan N. Caranya yaitu dengan multiply, tutup kurung. Kita akan mengalihkan matriks M dengan N, yaitu M, N, tutup kurung, titik koma. Nah, hasilnya ini. Dari kita kalikan M dengan N, maka akan muncul hasilnya ini. Kemudian kita akan mencari transpose dari matriks P dengan cara kita kasihkan nama T di sini, titik 2 sama dengan transpose, buka kurung. Kita akan mencari transpose dari matriks P ini. Jadi transpose buka kurung P tutup kurung titik koma, jangan lupa. Maka hasilnya akan ini. Selanjutnya kita akan mencari adjoint dari matriks P. Adjoint ini kita namakan R. R titik 2 sama dengan ADJ. Tanya cara untuk mencari adjoint itu ADJ. Maka ADJ buka kurung, kita akan mencari adjoint dari P. Jadi buka kurung P, tutup kurung, titik koma. Nah, hasilnya itu ini. Selanjutnya, kita akan mencari rank atau menentukan rank dari matriks P dikali P transpose. Nah, untuk itu kita akan mencari perkalian dari P dikali P transpose-nya terlebih dahulu. Dengan perintah kita akan menamakan P1 titik 2 sama dengan syarat perintah untuk kali itu yaitu multiply. Jadi multiply buka kurung P koma transpose P dalam kurung P berarti tutup kurung kemudian titik koma, lalu enter. Nah, nanti hasilnya yaitu ini hasilnya ini. Selanjutnya kita akan mencari rank dari matriks ini dengan cara kita namakan underscore ppt 2 titik 2 sama dengan ppt 2 titik 2 sama dengan rank dalam kurung ppt 1, karena kita akan mencari rank dari matriks ppt 1 ini. Jadi ppt 1 tutup kurung titik koma. Nah, jadi rank dari matriks ppt 1 ini yaitu hasilnya 2. Kemudian kita akan menukarkan kolom ke-1 dengan kolom ketiga dari matriks M ini, dari matriks M ini. Dari matriks M ini. Nah, dengan cara yaitu kita namakan M1 underscore swap karena kolom. Jadi swap call 2 sama dengan swap call. Kalau semisal kita baris berarti Nah, selanjutnya kita akan menukarkan kolom ke-1 dengan kolom ketiga
dari matriks M. Matriks M ini yang ini. Jadi kita akan menukar kolom ke-1 dengan kolom ketiga dengan cara yaitu kita namakan M1 underscore swap titik 2 sama dengan perintah untuk menukar kolom yaitu swap col karena kolom dalam kurung kita akan menukarkan matriks M. Jadi M, koma, kolom ke-1, koma, kolom ketiga, kurung titik 2. Nah, jadi hasilnya yaitu ini. Kemudian kita akan menghapus baris kedua dan baris ketiga dari matriks P. Matriks P itu yang ini. Kita akan menghapus baris kedua itu ini, dan baris ketiga, yaitu ini. Dengan cara kita ketikkan, yaitu kita namakan P1 underscore del rows. Titik 2 sama dengan, nah untuk perintah untuk menghapus baris itu yaitu del rows. Kalau semisal kita akan menghapus kolom, berarti ininya del cols. Nah, kebetulan di sini kita akan menghapus baris, maka kita pakai del rows. Buka kurung, kita akan menghapus baris kedua dan baris ketiga dari matriks P. Jadi P, koma, baris kedua, titik, baris ketiga, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, maka hasilnya yaitu cuma baris pertama sama baris yang terakhir. Karena matriksnya yaitu berodo 4x4. Selanjutnya, kita akan menghapus kolom. Nah, kalau kolom berarti di sini kita namakan I1 underscore del choose. Sama dengan kita akan menghapus kolom nih. Jadi kita ketik perintahnya del cos, buka kurung, kita akan menghapus kolom 1 dan kolom ketiga dari matriks Q. Berarti Q, koma, kolom titik 3 kolom ke-1. Berarti ini untuk titik 2. Enter. Nah, maka hasilnya yaitu ini. Karena matriks Q-nya kemudian kita akan menukarkan baris kedua dengan baris ketiga pada matriks N. Nih, kita akan menukar baris kedua, yaitu baris kedua tuh ini 10, 11, 12, 13. Kita akan tukar sama 14 ini yang di bawah. Dengan perintah kita cut N1 underscore swap 2 sama dengan swap row. Nah, kita akan menukar baris. Kita akan menukar baris dari matriks N, berarti dalam kurung N, koma, baris kedua,
koma, baris ketiga, tutup kurung, titik 2. Nah, ini sudah tertukar nih, baris kedua dan baris ketiganya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kolom pada matriks P transpose, yaitu dengan cara kita kasih nama PT, titik 2 sama dengan transpose koma. Lalu kita akan menentukan jumlah kolom dengan cara PT titik 2 sama dengan holding. Perintah untuk menentukan jumlah kolom itu yaitu holding. Enter, buka kurung, PT. Nah, kita akan menentukan jumlah kolom dari matriks P transpose. Kemudian titik 2, titik koma, enter. Nah, jadi jumlah kolom dari matriks P transpose ini yaitu 4. Selanjutnya, kita akan mencari elemen baris kedua pada matriks Q transpose, yaitu dengan sama kita namakan titik 2 sama dengan, kita akan mentransposkan dulu dari transpose tutup kurung Q titik koma, enter. Lalu kita akan mencari baris elemen baris kedua dari matriks ini, Q transpose ini, dengan cara kita namakan baris 2 underscore kita 2 sama dengan row. Perintah untuk mencari baris elemen baris itu yaitu dengan row. Kita akan mencari elemen baris kedua pada matriks Q transpose ini, jadi row buka kurung kita koma baris kedua tutup kurung titik koma, enter. Nah, jadi baris kedua dari Q transpose ini yaitu ini 5158, 173, 188 dan 203. Nah, selanjutnya kita akan mengkalikan baris ketiga dengan skalar 5 pada matriks P min Q transpose, yaitu kita namakan P2 underscore min underscore lagi kita 2 sama dengan, kita cari ajalnya dulu, ada J buka kurung P koma laral mol buka kurung kita koma min 1 tutup kurung titik koma, enter. Nah, maka hasilnya ini lalu kita akan mengkalikan. Lalu kita akan mengkalikan baris ketiga dengan skalar 5, yaitu kita namakan P3 underscore. Ini kita namakan P3 yang kita underscore mul row titik 2 sama dengan mul row dalam kurung P2 min underscore kita koma, kita akan mengkalikan baris ketiga, jadi koma 3
dengan skalar 5, 5, tutup kurung, titik 2, enter. Maka hasilnya ini. Nah, kemudian kita akan mengkalikan kolom kedua dengan skalar 2 pada matriks R. Dengan cara kita namakan R1 underscore mulcol titik 2 sama dengan mulcol buka kurung kalikan kolom kedua. Kita akan mengalihkan kolom kedua dari matriks R. Berarti R, kolom kedua, skalar 2, tutup kurung, titik, enter. Nah, jadi hasilnya ini. Materinya sudah selesai. Agar mempercantik atau kita bisa ganti nih tulisannya dengan warna seperti kasih warna ini, kasih ini. Lalu kita akan boldkan semua teksnya. Nah, teks ini kita warnakan ini aja deh, hijau. Lalu ini kita warnakan kuning, boleh biar Nah, untuk pewarnaan ini kita sesuai sesuka hati kita. Untuk pewarnaan ini kita tinggal bold. Kemudian masuk ke ini untuk teksnya, warna teksnya. Lalu ini untuk background. Nah, terus kita warnai semua. Nah, kalau sudah selesai, sudah materinya, materi transformasi elemen ini cukup sampai di sini. Nah, demikian penjelasan materi dari saya tentang transformasi elementer ini. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep-konsep transformasi elementer ini dengan lebih baik. Nah, gimana? Udah mulai paham belum? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton videonya berulang-ulang kali. Nah, semoga video ini bisa bikin matematika terasa lebih menyenangkan. Terus semangat lagi belajarnya, karena matematika itu seru. Dan matematika itu bukan sulit. Tetapi, kita cuma butuh buat latihan. Buat mengulang-ulang soal, bahkan buat menerapkan pada diri kita dalam sehari-harinya. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar agar semakin pintar dalam pengerjaan soal di dalam matematikanya. Nah, saya cukupkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.